Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Sarapan Rohani, Sarapan Bagi Hati. Pagi hari ini saya mau mengajak untuk kita semua belajar pada satu ayat yang saya pikir ini menjadi ayat yang merupakan favorit dari begitu banyak orang, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Kita mau baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau melihat dari dua ayat ini. Di ayat 7 dan 8, ayat ini memiliki sebuah hubungan yang unik ya Bapak Ibu Saudara, yaitu hubungan sebab akibat, atau kita juga bisa menamakannya sebagai hubungan aksi reaksi. Jadi di mana ayat 7 ini merupakan suatu tindakan atau aksi yang bisa kita rasakan hasilnya atau reaksinya di ayat yang ke-8. Nah, pagi hari ini kita mau fokus di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan renungan pada pagi hari ini, saya sendiri terberkati sekali dengan ayat ini, terutama di ayat ke-8. Waktu itu saya merasa bahwa ayat 8 ini adalah sesuatu yang Tuhan tawarkan kepada saya. Seperti iming-iming ya Bapak Ibu Saudara, jika ada anak kecil yang mau kita dorong untuk melakukan sesuatu, biasanya kita perlu untuk memberikan mereka iming-iming gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat 8 ini saya merasa bahwa iming-iming yang diberikan Tuhan ini sangat menarik, dan waktu itu sangat-sangat menarik perhatian saya. Saya jadi membayangkan bagaimana jika saya menjadi seperti pohon yang dijelaskan pada ayat ke-8 itu. Pohon yang berdaun lebat, pohon yang mungkin nanti berbunga dan akhirnya berbuah. Bapak Ibu Saudara, jika kita sendiri sebagai manusia melihat pohon yang sesungguhnya, kita merasa bahagia, bisa merasa senang ketika kita melihat ada sebuah pohon yang ada buahnya. Sebuah pohon yang sehat, sebuah pohon yang daunnya lebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 ini Tuhan juga menawarkan kepada kita, apakah kita mau jadi seperti pohon yang seperti itu? Pohon yang sehat, pohon yang tidak takut pada musim apapun, yang tidak khawatir. Nah, jika pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin belum pernah membayangkan hal seperti itu, mari saya mau ajak kita untuk membayangkan dan ada rasa menginginkan suatu hari nanti saya akan terlihat seperti pohon itu. Karena inilah Bapak yang selama ini ternyata Tuhan bayangkan ketika Dia melihat Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu Saudara kita melihat ayat ini bukan hanya berbicara tentang pertolongan dan berkat saja. Tapi ayat-ayat ini di ayat ke-8 berbicara tentang pembentukan karakter dan kepribadian kita yang semakin hari Tuhan inginkan supaya semakin serupa dengan gambarannya. Dan di ayat 7 juga berbicara tentang iman, di mana kita selama ini meletakkan dasar kehidupan kita. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apakah kita benar menaruh harapan kita pada Tuhan? Karena inilah yang akan menentukan bagaimana kita akan menjalani musim-musim dalam kehidupan kita. Dan bagaimana nantinya setelah musim-musim itu berlalu, apakah karakter dan kepribadian kita sudah mulai terlihat seperti yang dijelaskan di ayat 8 atau ternyata masih sama saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau untuk pagi hari ini terus membayangkan diri kita dengan versi yang lebih baik, versinya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dari awal Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Dia sudah merencanakan hal-hal yang indah yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan berencana untuk menjadikan kita seperti pohon yang
uh, terus bisa menghasilkan buah, tidak memandang musim apapun itu. Nah, dari ayat 8 ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat karakter-karakter apa saja yang Tuhan inginkan supaya kita juga miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ditanam di tepi aliran air dan merambatkan akar-akarnya. Hal ini berbicara jika kita ingat di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, Tuhan ingin supaya kita juga terhubung. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan juga ada di dalam kita. Nah, ayat-ayat tersebut ada di Yohanes ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pohon yang tidak takut saat mengalami datangnya panas terik dan tetap hijau daunnya. Nah, hal ini berbicara tentang karakter yang kuat dan kokoh. Kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Kita juga tidak mudah untuk menerima tawaran atau godaan-godaan dari dunia ketika keadaan kita mungkin sedang baik-baik saja. Karena Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu bukan hanya datang ketika hidup kita terasa berat, tapi justru ketika kita merasa baik-baik saja terkadang godaan itu datang. Nah, hal ini berbicara tentang iman kita Bapak Ibu Saudara. Biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat. Apalagi dunia dengan kondisi yang sekarang ini, banyak hal-hal yang ditawarkan. Mari kita mau bijaksana, kita mau berhikmat dalam memilah-milah manakah yang itu sesuai dengan firman Tuhan, mana juga yang bukan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya apa? Artinya tidak mudah khawatir, atau ketika kita khawatir sekalipun, kekhawatiran itu tidak mendominasi kehidupan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau letakkan kekhawatiran dan fokus pada Tuhan. Bukannya kita mau fokus pada kekhawatiran, tapi justru meletakkan Tuhan di tempat yang lain. Nah, biarlah ini mengingatkan kita, mungkin ada di antara kita yang sedang khawatir tentang perekonomian, tentang pendidikan, mungkin tentang pekerjaan. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yaitu kita menjadi orang-orang yang fokus pada Tuhan, yang tidak menjadikan kekhawatiran itu sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kondisi apapun, entah itu kondisi yang baik ataupun tidak baik, kehidupan kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus pun seperti itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kehidupannya bisa menjadi berkat, bahkan menjadi berkat sampai hari ini untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Karakter-karakter yang sudah kita bahas di atas terlihat mustahil ya Bapak Ibu Saudara. Ya, hal itu adalah mustahil jika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan di ayat ini, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menggunakan kekuatan kita. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, andalkanlah aku, taruhlah harapanmu padaku. Itulah yang Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu merasa sendiri, tidak perlu merasa ditinggalkan, karena ada satu pribadi yang senantiasa akan menguatkan Bapak Ibu Saudara, akan terus memberikan sukacita dalam Bapak Ibu Saudara menghadapi kondisi yang ada, yaitu Tuhan Yesus kita yang baik, yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa musim-musim ini akan berlalu. Kita punya harapan, yaitu hal-hal baik yang sudah kita bahas tadi. Kita mau Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan iming-iming yang Tuhan sudah tawarkan pagi hari ini melalui ayat yang kita baca sebagai pengharapan kita, menjadi pemacu semangat kita, menjadi kekuatan yang baru untuk kita, supaya kita bisa menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, biar kiranya dapat memberkati kita semua yang sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.